Dalam berabad silam, sebuah kerajaan atau negara memiliki wilayah yang sangat luas. Tak jarang, yang melakukan penjajahan terhadap wilayah yang dianggap memiliki kekayaan alam yang melimpah. Alhasil, saat dikuasai memberikan dampak signifikan terhadap kekayaan kerajaan atau negaranya. Perubahan status bisa terjadi pada negara manapun, jika saja pengelolaan dan kebijakan pemerintahnya tidak memberikan efek terhadap persoalan yang dihadapi. Akibatnya bisa fatal karena dapat menjerumuskan negara ke dalam lingkaran kemiskinan. Kebergantungan atas hasil kekayaan alam, serta pengelolaan dan kebijakan yang salah mengakibatkan beberapa negara turun peringkat dari negara kaya, menjadi negara miskin. Nah, negara mana saja yang dahulu tercatat sebagai negara kaya, lalu jatuh miskin ini? Dilansir dari berbagai sumber, disebutkan ada 7 negara di dunia yang dahulu kaya sekarang menjadi miskin. Negara mana saja? Mali menjadi salah satu negara miskin di dunia dengan PDB per kapita hanya $837 Amerika Serikat. Negara Afrika yang rawan kekeringan itu masuk dalam daftar 47 negara miskin menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sebagian besar penduduknya bergantung pada pertanian untuk mencari nafkah dan hidup sederhana. Ratusan tahun lalu, negara ini berada di jantung Kekaisaran Mali yang termasyhur. Salah satu kerajaan terbesar dan terkaya di Afrika dengan luas 439.400 mil persegi atau 1,1 juta kilometer persegi. Mali dahulu mempunyai orang terkaya di dunia dan mungkin sampai sekarang yaitu Raja Musa I dengan kekayaan yang ditaksir 5.000 triliun rupiah. Mali merupakan salah satu negara produsen emas utama yang diperdagangkan dengan pedagang Mesir, Persia, Genoa, dan Venesia. Kuba sempat menjadi salah satu negara dengan Gross Domestic Product (GDP) per kapita tertinggi di benua Amerika. Negara ini juga sempat mencatat angka kepemilikan mobil dan telepon tertinggi, serta ikut dalam booming industri gula dan pariwisata. Selain itu, Kuba juga sempat menjadi lokasi favorit orang kaya Amerika bermain judi. Sayangnya, ketimpangan ekonomi pada 1950-an yang semakin parah membuat rakyat jengah. Kondisi makin parah akibat kekuasaan militer yang represif, kejahatan yang terorganisir, perdagangan narkoba, serta prostitusi. Irak adalah salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia pada tahun-tahun 1960 sampai tahun 1970-an. Pendapatannya dihasilkan dari minyak bumi sebagai produsen kedua terbesar di dunia, sekaligus negara anggota Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). Pada tahun-tahun maju tersebut, Irak mencapai kejayaan dalam infrastruktur, perawatan kesehatan, dan layanan sosialnya. Namun kejayaan Irak pudar setelah terjadi konflik terus-menerus dengan negara tetangganya. Kondisi ini diperparah dengan kontroversi perebutan kekuasaan di dalam negeri. Sejak tahun 2000, Zimbabwe telah beralih dari negara yang paling kaya menjadi negara paling miskin hingga butuh bantuan. Zimbabwe mengalami bencana ekonomi mulai dari ekstrim hiperinflasi hingga resesi yang berdampak buruk pada kehidupan rakyatnya. Sebelumnya di era 1980, Zimbabwe adalah negara yang terkenal dengan kekayaan alam dan memiliki industri pertanian handal. Situasi memburuk pada 1990-an hingga pada 2000 presiden saat itu Mugabe memutuskan merebut tanah pertanian milik ras lain. Kebijakan ini berdampak buruk karena lahan tak diolah dengan baik hingga produksi terus anjlok. Negara Venezuela sangat bergantung pada cadangan minyak bumi hingga 90% pendapatan negaranya bergantung pada industri barang tambang tersebut. Akibatnya, Venezuela merasakan dampak buruk saat harga minyak bumi jatuh pada 2014. Negara ini mengalami hiperinflasi sehingga masyarakat tak mampu memenuhi kebutuhannya. Akibatnya terjadi keributan di dalam negeri, yang makin parah akibat Amerika tidak mau merestrukturisasi utang Venezuela. Pada 1970-an Nauru adalah negara kaya yang menarik keuntungan dari cadangan fosfat. Barang tambang ini adalah komponen kunci industri pupuk, yang sangat membantu perekonomian negara tersebut. Pemerintah dan masyarakat Nauru sempat merasakan hidup mewah.
Nauru sebetulnya sudah mempertimbangkan alternatif lain saat cadangan fosfat makin sedikit. Pemerintah menginvestasikan sejumlah dana dengan harapan memperoleh sumber pemasukan baru. Sayangnya dana tidak dikelola dengan baik, hingga Nauru jatuh dalam jeratan utang. Kondisi ini diikuti bangkrutnya sistem perbankan dan telekomunikasi yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Dulunya Latvia merupakan negara yang kaya raya di dataran Eropa bahkan melebihi Finlandia, Denmark dan Rusia. Hal tersebut karena Latvia kaya akan sumber daya kayu dan hasil bumi sehingga membuat negara ini menjadi maju. Namun, pada Perang Dunia Kedua Latvia dikuasai oleh Nazi Jerman dan Uni Soviet yang membuat negara ini jatuh miskin dan tertinggal hingga sekarang ini.